Kalau misalnya saya besok suatu saat, misalnya dari NFT ini saya bisa beli Ferrari California misalnya gitu, ya memang ada gitu. Kalau misalnya saya memilih tidak membeli sport car, tapi saya kemudian memilih membeli kano biar saya bisa muter-muter danau atau di kanal di Amsterdam sana, ya mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi saya akan lakukan itu terus-menerus sehingga teman-teman akan tahu 100%. Kenapa saya akhirnya bergabung, memasukkan diri, nyemplungin diri ke dunia NFT? Sebuah diskusi yang saya harap bisa mengedukasi saya, mengedukasi teman-teman semua tentang sebuah niche industri baru yang akan siap nggak siap ini akan masuk ke dunia kita sekarang. Jadi dari seorang fotografer wedding, portrait, kemudian motret Shutterstock, dan kemudian saya akhirnya masuk ke NFT. Jadi di video kali ini saya akan share apa yang mendasari saya. Teman-teman boleh memilih ngikutin atau enggak, itu 100% hak teman-teman semua. Tapi di sini adalah pemikiran saya tentang masa depan dunia digital fotografi melalui NFT. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Salam kenal dari kota Jogja, salam kenal dari rumah saya pribadi. Jadi terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih teman-teman selalu support saya. Dari kecil, dari subscribernya 0, teman-teman selalu subscribe saya, matur nuwun sekali. Teman-teman membuat saya jauh lebih bersemangat untuk sharing tentang dunia digital fotografi. Mengawali karir profesional sebagai seorang fotografer di tahun 2009, pasca saya lulus dari kuliah, lulus dari Darus Triadi School of Photography. Kemudian saya hidup 12 tahun dari bisnis ini, menghidupi istri dan keempat anak saya dari pekerjaan mencetin shutter kamera. Pada waktu itu, 2010, saya selalu kepingin hidup yang borderless. Jadi, saya di Jogja, cuman gimana caranya saya motret sampai Klaten, sampai Boyolali, sampai Jakarta, sampai mungkin Madiun, sampai Situbondo mungkin. Jadi sebuah pekerjaan yang akan membuat saya bepergian secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga internet marketing adalah jawabannya. Karena saya bukan tipikal orang, bukan tipikal fotografer yang suka, yang puas dengan motret kawinan Sabtu Minggu. Buat saya pribadi, saya tidak di ranah itu gitu. Saya kepengen motret sambil jalan-jalan, makanya ketika ada pemotretan ke Bali, ke Malaysia, ke Hong Kong, saya ke Maldives, ke Macau, itu membuat saya menjadi jauh lebih bahagia ketika saya melakukan pekerjaan pemotretan. Motretnya macam-macam. Niche bisnis saya adalah wedding dan portrait. Maka ketika saya motret di Avenue of Star, saya motret di Causeway Bay, kemudian saya motret street fotografi atau hunting Shutterstock di Singapura, di Maldives, segala macam, itu adalah sebuah keasikan tersendiri karena akhirnya pekerjaan ini yang tadinya benar-benar awalnya hobi nih teman-teman. Kemudian karena udah terlanjur alatnya mahal-mahal, akhirnya saya mau nggak mau harus cari duit dari sini. Cuman yang menjadikan menyenangkan adalah dengan saya bepergian ini, saya menjadikan pekerjaan ini kembali lagi menjadi hobi. Itu yang menarik, karena sehingga saya menikmati uangnya, kemudian saya menikmati perjalanannya, saya menikmati naik turunnya keadaan bisnis saya, bahkan pernah jatuh bangkrut, tapi ya, that's life. Itu namanya kehidupan yang perlu kita alami. Saya pikir teman-teman di rumah, teman-teman saudara-saudara kita juga ngerasain jatuh bangunnya pekerjaan, jatuh bangunnya bisnis. Lalu 2015 pada waktu itu saya dibayar $5.500 untuk satu pemotretan. Sebuah angka yang sangat besar bagi saya karena sekitar 70-an juta untuk memotret hanya dalam waktu 24 jam. Waktu itu di Maldives. Kliennya orang Singapura. Jadi niche bisnis saya itu adalah cross country. Jadi bukan saya tinggal di Jogja kemudian klien di Jogja, enggak. Saya hampir mungkin berapa ya klien orang Indonesia tinggal di Jogja, mungkin 10-20% gitu. Klien saya banyak yang di luar negeri. Pemotretan saya sedikit. Setahun paling cuma 5-6 kali pemotretan. Tapi saya pastikan bahwa fee yang saya terima adalah optimal menurut saya. Kalau $5.500 sekali pemotretan adalah murah buat teman-teman, ya nggak apa-apa gitu. Cuman saya sudah sangat bersyukur dengan keadaan itu. Tapi dengan berkembangnya waktu, kemudian saya berpikir begini, saya dari 2010 kepengen sekali yang namanya motret dibayar dolar, dan sudah tercapai gitu.
Ada yang Sing dollar, ada yang US dollar, ada yang Australian dollar, macam-macam lah. Artinya saya dibayar dolar dengan mata uang asing. Kemudian 2016 saya pikir kayaknya keren ya kalau misalnya saya motret dibayarnya pakai kripto gitu. Jadi saya sampai bikin update status yang mau foto sama saya terus bayarnya pakai Bitcoin, saya mau kok gitu. Jadi pada waktu itu saya juga nggak ngerti exchanger itu apa, kemudian gimana cara cairinnya saya nggak ngerti. Cuman saya sama prinsipnya pada waktu saya pakai PayPal, terserah, saya belum ngerti gimana cara nyairin PayPal aja nggak ngerti. Yang saya mau adalah saya dibayar dengan dolar. $1 juga apa-apa, cuman yang penting buat saya tuh kayak kerennya lebih maksimal gitu, dibayar dolar. Nah sekarang ini eranya kayak begini, metaverse segala macam, rasanya pikiran saya ya pertama kali ya, selain duitnya pasti akan jauh lebih boom ya. Kayaknya kerennya dibayar pakai kripto gitu. Terserah mau pakai Doge, mau pakai Quark, mau pakai apa tuh, Luna, mau pakai apa terserah, pokoknya mau pakai Bitcoin juga nggak apa-apa, yang penting saya dibayar pakai kripto aja. Akhirnya saya ketemulah sama teman saya, dia bilang, Bim, lo kayaknya mesti masuk ke NFT deh, ini dunia lo banget gitu. Dia orang Bandung, dia guru saya di internet marketing, dia yang ngajarin saya investasi segala macem. Namanya Ruli Kustander. Dia dulu punya satu platform namanya Kebun Emas, itu orang jenius tuh. Otaknya sedeng sebenarnya, tapi dia jenius gitu. Nah dia yang ngajarin saya. Akhirnya ya teman-teman tahu kalau di channel YouTube ini, di website saya kan saya punya 19 ebook ya, artinya saya juga berjualan digital products, artinya itu benar-benar mensupport saya, mensupport studio, mensupport pekerjaan saya, sehingga saya tidak perlu harus seminar offline kemana-mana. Cuman satu, ilmu yang saya ada di kepala itu bisa tersampaikan, dan yang kedua income saya masuk. Nah disitulah kemudian saya berpikir bahwa NFT sounds good. Wah, ini kayaknya menarik untuk dicoba. Makanya dari mulai nol potol, saya nggak ngerti apa-apa, saya akhirnya memilih untuk berkecimpung di dunia NFT ini. Sebenarnya salah nggak sih seorang graphic designer, illustrator, atau fotografer nggak masuk ke NFT? Nggak. Itu pilihan. Jadi sama kayak misalnya saya jualan soto, teman-teman jualan gado-gado, salah nggak? Enggak gitu. Teman-teman jualan sotonya offline, saya online, salah nggak? Enggak, belum tentu juga yang online kayak saya ini jauh lebih hebat, enggak gitu. Karena di Jogja tuh ada tuh, nggak punya GoFood, nggak punya Gojek gitu, tapi ramenya setengah mati, ada juga rumah makan kayak begitu gitu. Jadi 100% ini adalah pilihan, jadi teman-teman bisa menentukan kebijakan sendiri, mikirin sendiri sebab musababnya, positif negatifnya, semua pikirin sendiri. Cuma ini adalah video tentang kenapa saya fotografer udah 12 tahun motretnya offline, kemudian tertarik ke NFT. Saya nggak bisa munafik bahwa satu hal yang menjadikan menarik ini adalah duit, di mana satuannya adalah dalam sebuah kripto, bisa pakai ETH, bisa pakai macam-macam ya. Cuman ini menarik karena kekuatan si sistem keuangan yang baru ini benar-benar mendobrak keuangan dunia yang tadinya perbankan offline. Karena itu saya sih bisa sadar bahwa mungkin dunia perbankan benar-benar akan jungkir balik dengan keadaan seperti ini. Jadi ya mau nggak mau, kalau saya, menurut pribadi saya, kalau saya nggak ngikut, saya hanya akan terjebak ke kejayaan masa lalu. Misalnya kejayaan masa lalu itu apa sih? Oh, saya motret di Singapura, saya motret di Bali, saya dibayar dengan dolar, bahkan sampai ribuan dolar. Cuman bayangin aja 10 tahun dari sekarang, kemudian saya bilang ini, dulu saya pernah sukses loh, saya pernah kayak begini-begini, terus sekarang kemana gitu? Sekarang saya nggak punya apa-apa. That's bullshit gitu buat saya, karena menurut saya ya saya harus terus belajar. Nah sekarang ini di dunia NFT saya benar-benar bodoh, saya benar-benar nggak ngerti apa-apa, saya starting from zero. Jadi harapannya nanti mungkin ketika saya sharing di sini ada gagalnya juga, ada salahnya juga. Cuman harapan saya adalah saya kepengen sharing yang jujur. Jadi ketika saya bego ya saya bilang bego gitu, karena ketika saya nggak ngerti apa-apa ya saya bilang nggak ngerti apa-apa. Karena ini adalah sebuah cerita perjalanan bagaimana saya dulu motret dari titik A ke titik B. Kemudian bagaimana saya mendapatkan uang dari berjualan foto Shutterstock yang cuma 1.400 perak misalnya, sampai mungkin 90.000, 100.000 satu download. Nah ini gimana caranya suatu saat nanti saya membayangkan kehidupan seorang fotografer di mana saya bisa tinggal dimanapun saya berada sama Nina dan keempat anak saya. Kemudian saya bisa living the dreams, saya bisa punya rumah yang bagus, saya bisa punya pesawat pribadi untuk saya muter-muter segala macam. Karena hal itu udah bukan kayak hal gaib lagi gitu. Hal itu ada kenyataan. Jadi saya nggak kepengen 10 tahun lagi saya menyesal atau 5 tahun lagi saya menyesal. Jadi
Makanya NFT buat saya adalah sebuah masa depan. Dari yang sekitar mungkin 6 bulan lalu saya udah dikasih tahu, Bim, lu bikin exchanger, lu bikin account, lu bikin macem-macem, lu siapin diri lu tentang yang namanya NFT. Terus akhirnya tadi malam saya membuka lagi. OpenSea-nya dulu udah pernah saya buka, jadi saya pakai OpenSea.io. Kemudian ada walletnya saya pakai MetaMask. Semalam udah saya konekin segala macam. Jadi intinya adalah akun saya itu sudah aktif, sudah siap untuk berdagang, sudah siap untuk berkarya lagi dengan dibayar melalui kripto. Jadi saya sangat excited karena itu tadi banyak yang DM, Mas sharing ya. Insya Allah saya akan sharing dan saya akan sharing 100%. Makanya teman-teman harus memikirkan sendiri sebab musababnya, positif negatifnya harus dipikirin karena ini benar-benar trial project. Sebenarnya sama kayak saya di Shutterstock, teman-teman kan tahu kan bahwa saya juga ditolak puluhan, ratusan bahkan setiap bulan ditolak. Jadi ketika saya sharing, saya misalnya motret cookies, bagi saya pemotretnya udah benar, deskripsinya udah benar, ternyata saya motretnya tekniknya salah sehingga misalnya fokus gitu. Cuman artinya saya ditolak hanya karena fokus, bukan karena deskripsinya salah dan lain-lain. Nah, di NFT ini juga begini, nanti saya akan sharing tentang saya motretnya apa, kemudian ngasih harganya gimana, kemudian saya jualan gimana, saya akan sharing semuanya. Ya kalau tiba-tiba nggak laku, ya sama, saya di wedding, saya di potret, saya di Shutterstock juga nggak laku, juga banyak gitu. Jadi artinya teman-teman yang udah subscribe pasti tahu bahwa di sini saya juga sharing, saya juga trial error, saya juga salah. Makanya apa yang akan saya sharing di sini adalah hal jujur, 100%. Saya nggak ngejual mimpi dan lain-lain. Kalau misalnya saya bilang saya motret di Hong Kong, ya emang saya terbang ke sana gitu. Kalau misalnya saya besok suatu saat, misalnya dari NFT ini saya bisa beli Ferrari California misalnya gitu, ya memang ada gitu. Kalau misalnya saya memilih tidak membeli sport car, tapi saya kemudian memilih membeli kano biar saya bisa muter-muter danau atau di kanal di Amsterdam sana, ya mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi saya akan lakukan itu terus-menerus sehingga teman-teman akan tahu 100%. Dari situ mudah-mudahan video kali ini menjembatani teman-teman. Jadi akun saya sudah aktif, wallet saya sudah aktif. Selama ini saya juga sebagian fee motret saya, fee dari royalti foto, kemudian penghasilan saya dari sapu, dari cendela, ini sudah saya mulai tabungin di saham, saya tabungin di kripto, saya buka pakai toko kripto, saya pernah pakai peluang juga, cuman akhirnya nyemplung juga ke MetaMask, jadi walletnya ada di situ. Mudah-mudahan nanti exchangernya saya nggak tahu pakai Indodax atau pakai apa, saya juga nggak ngerti. Jadi kita akan coba bareng-bareng, bismillah, mudah-mudahan ini akan menjadi berkah buat saya, buat teman-teman semua yang menyaksikan channel YouTube ini. Sekali lagi saya mohon doa restu, saya akan berkecimpung di dunia NFT, Shutterstock pasti ya, still going ya, jadi nggak usah khawatir, saya akan tetap sharing. Cuman dari situ kita akan mencoba petualangan baru, berjualan sesuatu yang bismillah angkanya bisa jauh lebih besar daripada Shutterstock mungkin. Ini akan menjadi sebuah bisnis digital fotografi masa depan. So teman-teman, terima kasih sekali dukungannya, teman-teman subscribe di channel YouTube ini, saya akan sharing tentang semua tentang dunia digital fotografi. Semampu saya, semaksimal saya, seoptimal saya, setiap hari jam 5 pagi. So stay tune, sampai ketemu di video berikutnya.